Naura menahan tawa, melihat wajah sang suami yang tampak cemberut itu sungguh sangat menggemaskan. Dengan segera dia menyambar gaunnya yang tadi dilepas oleh Aksa dengan paksa. Berniat untuk kamar mandi, Naura ingin melepaskan tawa yang sejak tadi dia tahan. Menyebalkan, kesal Aksa. Dia mengempaskan bokongnya di tepi ranjang dan membiarkan tubuh polosnya begitu saja. Bahkan senjatanya sudah lemas tak bertenaga saat gagal masuk ke dalam sarangnya. Sial, sial, maki Aksa dalam hati. Dia yang sudah terlanjur berasal tinggi harus dilepaskan begitu saja oleh sang istri. Kenapa harus muncul sekarang sih? Aksa memejamkan matanya dengan frustasi, meremas rambut dengan kesal. Apa yang harus dilakukan jika sudah seperti ini? Batinnya nelangsa. Tiba-tiba Aksa kaget saat merasakan benda miliknya terasa hangat dan basah. Dengan cepat dia membuka mata dan kaget bukan main saat melihat sang istri yang sudah mengulum miliknya dengan santai. Seperti layaknya es krim yang sangat lezat. Ra, apa-apaan yang kamu lakukan? Geram Aksa. Tanpa sadar dia mendesah karena merasa nikmat atas servis yang diberikan oleh Naura. Aksa bahkan mencengkram rambut Naura untuk meredam rasa nikmat itu. Dari mana istrinya yang nakal ini bisa berpikir untuk menyenangkan dirinya dengan jalan pintas begini? Naura terus saja melanjutkan aktivitas menyenangkan suaminya, walaupun tadi dia senang karena sang suami harus gagal menanam saham. Tak urung dia merasa kasihan juga melihat wajah frustasi Aksa. Maka dia berguru kilat melalui internet. Bagaimana cara menyenangkan suami selain berhubungan badan? Ra, oh, sebentar lagi aku akan keluar. Lepaskan Ra. Ra, dan Aksa melenguh panjang saat puncak nirwana sudah dia raih. Dan mau dia menyemburkan cairannya di dalam mulut sang istri. Tubuh Aksa menegang dan dia menongak ke atas. Naura terbatuk dan dia bergegas masuk ke dalam kamar mandi. Rasanya dia perlu air untuk berkumur-kumur dan cuci muka karena ada menyembur di wajahnya. Aksa memejamkan matanya sambil menikmati sisa-sisa kenikmatan yang baru saja menghantamnya. Aksa memejamkan matanya sambil menikmati sisa-sisa kenikmatan yang baru saja menghantamnya. Astaga, kenapa dia bisa pintar begitu memuaskan aku? Rasanya aku sudah kecanduan aroma tubuh Naura. Ini benar-benar gila. Aksa terus saja meracau di dalam hati. Rasanya dia ingin memberikan reward khusus pada sang istri. Kamu nggak bersih-bersih mas. Rupanya sang istri sudah selesai membersihkan diri. Sebentar lagi, gumam Aksa. Dia membuka mata dan melihat sang istri sudah memakai gaun tidur satin tipis dengan tali spaghetti hingga memperlihatkan baunya yang mulus. Sontak saja anakonda yang tadinya tidur kini bangun lagi. Shit, aku kenapa sih melihat dia seperti itu saja sudah nafsu. Aksa bergegas menuju kamar mandi. Rasanya dia harus menidurkan bayi kecilnya yang sangat nakal itu. Sementara Naura mondar-mandir dengan gelisah. Sebenarnya dia ingin meminta tolong pada sang suami, tapi dia takut mendapatkan penolakan. Naura terus saja berjalan bak seketrika panas, tanpa ada sadar jika Aksa sudah keluar dari kamar mandi. Pria itu sudah memakai piyama tidur berwarna putih kombinasi warna biru. Aksa menatap sang istri dengan heran. Kamu kenapa? Tanyanya sembari mengempaskan bokongnya di tepi ranjang. Aksa meraih ponselnya yang tadi dia letakkan di atas nakas. Mas, aku boleh minta tolong nggak? Dengan kedua tangan saling meremas, Naura mencoba mendekati sang suami. Apa? Mata Aksa sontak mengamati wajah sang istri yang terlihat gelisah dan bingung. Mas, aku mau minta tolong belikan pembalut. Aku lupa belum ada persiapan pembalut di sini. Mata mengerjap penuh harap. Apa? Yang benar saja. Aksa melebarkan matanya, seakan tak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Masa seorang Aksara Winata CEO dari Winata Group disuruh beli pembalut? Apa kata netizen adminnya? Mas, kamu nggak kasihan sama aku? Apa mau apartemen kamu ini banjir? Tukas Naura. Aksa bergidik ngeri membayangkan jika hal itu benar-benar terjadi. Dengan terpaksa, dia bangun dan meraih dompet kulit warna hitam yang tadi ada di sebelah ponsel. CK, merepotkan saja. Mau yang bagaimana modelnya? Tanya Aksa dengan judes. Yang ada sayapnya ya mas, tanya saja sama mbak penjaga yang bagus yang merek apa. Naura tersenyum bahagia saat melihat Aksa mau menuruti keinginannya. Walau dengan wajah menyeramkan seperti itu, tapi lumayanlah dia masih mau membantunya. Apa kamu mau terbang? Pakai sayap segala. Aksa masih sempat melontarkan sindiran pedas.
sebelum dia benar-benar keluar dari kamar. Mas, apalagi? Dengan malas Aksa menoleh. Jangan lupa belikan aku cemilan ya mas, es krim juga ya, tambah Naura. Ya Tuhan, sebenarnya makhluk apa yang aku nikahi ini? Kenapa dia begitu menyebalkan, bisa-bisanya nitip cemilan di malam seperti ini? Gerutu Aksa dalam hati. Dia segera pergi sebelum Naura kembali berulah. Sementara Naura tentu saja senang, kapan lagi bisa mengerjai sang suami arogannya. Sebenarnya jika Aksa tidak mau, dia juga bisa turun ke bawah sendiri. Toh minimarket di bawah buka 24 jam. Masa bodoh lah, dia malu apa enggak. Yang penting dia membelikan aku pembalut. Aksa sudah sampai di minimarket di lantai bawah. Dia masuk dengan agak ragu karena saat ini bahkan sudah hampir jam 10 malam. Dan dia malah berkeliaran di sini. Suasana di dalam cukup sepi, hanya ada 1-2 pengunjung saja. Mungkin mereka juga tengah dalam keadaan darurat sama seperti dirinya. Suasana di dalam cukup sepi, hanya ada 1-2 pengunjung saja. Mungkin mereka juga tengah dalam keadaan darurat sama seperti dirinya. Bagi Aksa ini adalah pengalaman pertama dia masuk ke sebuah minimarket, apalagi sendiri seperti saat ini. Dengan tampilan yang jauh dari kata rapi, bahkan dia masih memakai piyama karena memang tadi dia sudah akan pergi tidur. Setelah Naura menyenangkan dengan mulutnya yang suka membantah itu. Jika saja dia tidak ingat jasa Naura tadi, tentu saja dia tak akan sudi diperintahkan untuk membelikan pembalut wanita itu. Selamat malam mas, ada yang bisa dibantu? Pelayan pria datang, mungkin dia iba melihat Aksa yang sadar tadi hanya celingak-celinguk mencari sesuatu. Bisa ditunjukkan di mana tempat pembalut? Tanya Aksa dengan nada datar, tak mau kehilangan gengsi. Apa mas, gak salah sebutkan? Tanya pria muda itu dengan heran. Apa telinga Anda bermasalah? Bukankah aku sudah menyebut dengan jelas pembalut? Tekan Aksa. Jengah sekali dia melihat pemuda yang tengah sungulum senyum itu. Mungkin heran, kenapa pria tampan seperti dirinya mau-maunya beli pembalut. Oh, maaf mas, mari saya tunjukkan. Dengan ramah pemuda itu mengiring Aksa ke deretan benda yang dia cari. Ada berbagai merek dan juga bentuk. Carikan yang ada sayapnya, merek yang terbaik, tutur Aksa. Baik mas, mau berapa banyak mas? Tanya pemuda itu dengan wajah ceria. Malam-malam dapat pembeli yang luar biasa, bukankah itu suatu prestasi? Berikan aku buat stok 1 tahun dan pastikan tanggal expirednya. Aku nggak mau milikku jadi ikut expired saat memakainya. Celetuk Aksa frontal. Hah? Pemuda itu hanya bisa menelan salivanya sendiri. Sebagai pria yang polos dia bisa membayangkan apa yang dimaksud oleh Aksa. Mau apa lagi mas? Jamunya nggak sekalian, tawar sang penjaga. Jamu buat apa? Bahkan dia saat ini kena palang merah. Kamu menawari aku jamu. Kesal Aksa. Maksudnya jamu buat istrinya mas, biar perutnya nyaman. Kamu tahu dari mana kalau aku punya istri? Masnya pasti beli pembalut buat istrinya kan? Nggak mungkin mas mau jika yang menyuruh kekasih mas. Penjaga itu tersenyum di kulum. Halah, terserah kamu. Aku mau beberapa cemilan juga. Juga jamu yang kamu maksud. Beri aku 5. Baik, mas. Aksa memasuki kamar dengan 2 kantung plastik besar di tangan kanan dan kiri. 1 kantung besar berisi pembalut dan 1 kantung besar berisi cemilan untuk istri kecilnya itu. Naura sontak kaget melihat apa yang dibawa oleh sang suami. Ya ampun mas, kamu beli 1 toko apa? Banyak banget ini mas. Berisik, sudah dibelikan malah ngomel gak karuan. Aku mau tidur.